Ibu mertuaku mengadu domba aku dan suami hingga rumah tanggaku hampir hancur. Tapi saat ia terbaring sakit, Tuhan tunjukkan kebenaran yang menggetarkan hati. Namaku Melly. Seorang perempuan sederhana yang tak punya banyak harta, tapi memiliki cinta yang tulus untuk satu laki-laki bernama Reno. Kami menikah setelah hampir 2 tahun menjalin hubungan. Reno bekerja sebagai pegawai swasta di kota, sementara aku sempat bekerja di butik kecil sebelum memutuskan berhenti untuk fokus pada rumah tangga setelah menikah. Pernikahan kami tidak besar, tapi penuh makna. Hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Aku masih bisa merasakan hangatnya tangan Reno saat menggenggam tanganku di depan penghulu. Ia berbisik pelan, "Mulai hari ini, aku akan berusaha membahagiakan kamu, Melly." Seketika air mataku menetes. Aku percaya, janji itu tulus dari lubuk hatinya. Beberapa hari setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, karena kondisi keuangan belum memungkinkan membeli rumah sendiri. Awalnya aku sempat ragu, tapi Reno meyakinkan, "Ibu orangnya baik, kok. Kamu pasti betah." Aku mengangguk, mencoba percaya. Hari itu, langit tampak bersih. Awan-awan putih menggantung manis di atas langit desa tempatku tumbuh. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman rumah. Semua terasa damai. Aku masih ingat jelas bagaimana senyum Reno menghiasi wajahnya di pelaminan. Senyum yang membuat hatiku bergetar dan yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat untuk menua bersama. Rumah keluarga Reno cukup besar. Halamannya luas, dengan pohon mangga tua di sisi kiri dan beberapa pot bunga di teras depan. Saat pertama kali aku datang membawa koper, Budiah, ibu mertua, menyambutku dengan senyum ramah. "Wah, akhirnya datang juga menantu baru ibu," katanya sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum gugup, menunduk sopan. "Terima kasih, Bu. Maaf kalau merepotkan, saya numpang di sini dulu." "Ah, tidak apa-apa. Rumah ini rumah kamu juga. Anggap saja ibu seperti ibumu sendiri," katanya lembut. Kata-kata itu membuat hatiku tenang. Aku benar-benar percaya, Budiah akan menjadi sosok ibu yang bisa kuandalkan, seperti ibuku sendiri yang telah tiada sejak aku masih SMA. Saat itu aku bahkan sempat menitikan air mata bahagia karena merasa diterima dengan hangat. Hari-hariku berjalan begitu menyenangkan. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan untuk Reno dan keluarga. Aku suka melihat mereka makan bersama di meja makan besar itu. Pak Herman, ayah Reno, orangnya pendiam tapi sopan. Sementara Rara, adik Reno, sangat ramah dan cepat akrab denganku. Kadang kami memasak bersama sambil tertawa membicarakan hal-hal kecil. "Aku senang kakak jadi bagian keluarga kami," ucap Rara suatu sore saat kami duduk di dapur. Aku tersenyum. "Aku juga, Ra. Semoga aku bisa jadi kakak yang baik buat kamu." Waktu berjalan cepat. Sebulan pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi indah. Reno selalu pulang tepat waktu, sering membawakan aku roti favoritku, dan setiap malam kami berbincang tentang rencana masa depan. Kami ingin menabung untuk rumah sendiri, dan kalau Tuhan mengizinkan, segera punya anak. Tapi, di balik semua kehangatan itu, terkadang aku merasa tatapan Budiah sedikit berbeda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada saat-saat tertentu ketika beliau memandangku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Bukan tatapan benci, tapi seperti mengukur, menilai, seolah mencari celah. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, Budiah duduk di teras sambil menyeruput teh. Ia memandangku sebentar lalu berkata, "Melly, kamu ini belum terbiasa kerja rumah ya? Sapumu pelan sekali, nanti debunya terbang kemana-mana."
Aku berhenti sejenak, lalu tersenyum sopan. Iya, Bu, maaf. Saya masih belajar menyesuaikan cara Ibu. Iya, tapi kalau di rumah ini jangan terlalu santai, ya. Reno itu suka kebersihan. Baik, Bu. Terima kasih sudah diingatkan. Aku tahu, mungkin itu hanya bentuk perhatian seorang ibu. Jadi aku tidak ambil hati. Tapi ucapan itu menempel di kepalaku lebih lama dari yang kukira. Sejak hari itu, aku berusaha lebih rajin, lebih cepat, dan lebih rapi. Aku ingin benar-benar menjadi menantu yang disayangi. Suatu malam, Reno menatapku sambil tersenyum kecil. Ibu senang. Katanya kamu rajin sekali. Dia cerita kamu bantu bersihin dapur, bantu jemur cucian, semuanya kamu kerjakan sendiri. Aku ikut tersenyum, lega mendengarnya. Makasih. Ya, Ren. Aku cuma ingin ibu merasa nyaman sama aku. Reno mengelus kepalaku. Aku bangga punya istri sebaik kamu. Kata-katanya seperti pelukan hangat setelah lelah. Aku memejamkan mata sejenak dan bersyukur. Dalam hati aku berdoa, semoga kebahagiaan ini bertahan lama. Aku tak meminta hidup yang mewah. Aku hanya ingin rumah yang damai dan keluarga yang saling menghargai. Namun, tanpa aku sadari, di balik dinding rumah yang kukira penuh kasih itu, perlahan-lahan mulai tumbuh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang kecil, halus, tapi berbahaya. Sebuah benih ketidaksukaan yang disembunyikan di balik senyum manis seorang ibu mertua. Aku tidak tahu kapan semuanya mulai berubah. Tapi di kemudian hari, aku akan menyadari bahwa senyum ramah yang dulu menyambutku hanyalah pintu menuju badai panjang yang nyaris menghancurkan rumah tanggaku. Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di rumah keluarga Reno. Di awal semuanya terasa hangat dan bersahabat, tapi entah mengapa, akhir-akhir ini aku sering merasa seperti berjalan di atas lantai kaca. Sedikit salah langkah saja, bisa pecah dan melukai siapapun di dalam rumah itu, termasuk diriku sendiri. Aku mulai menyadari perubahan kecil pada cara Budiah memandangku. Dulu setiap kali aku menyiapkan sarapan, ia tersenyum sambil memuji masakanku. Tapi kini, senyum itu jarang muncul. Kalimat yang keluar pun lebih sering terdengar seperti penilaian daripada pujian. Telurnya agak terlalu matang. Meli. Reno nggak suka kalau kuningnya keras begini, katanya suatu pagi sambil menatap piring di depannya. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Iya, Bu. Maaf, tadi kelamaan di wajan. Ya, lain kali hati-hati. Kalau semua dikerjakan terburu-buru, hasilnya nggak akan maksimal. Ibu dulu waktu muda selalu masak dengan penuh perhatian buat suami. Aku hanya tersenyum tipis. Reno duduk di sebelahnya, menatapku sesaat tapi tidak berkata apa-apa. Seketika aku merasa seperti dinilai di depan pengadilan kecil di meja makan itu. Hari-hari berikutnya terasa serupa. Budiah selalu menemukan hal kecil untuk dikomentari. Kadang cara aku menata baju, kadang cara aku berbicara dengan Reno. Awalnya aku menganggap itu bentuk perhatian. Tapi lama-kelamaan, rasanya seperti setiap tindakanku salah di matanya. Pernah suatu sore aku menjemur pakaian di belakang rumah. Angin cukup kencang, jadi aku menjemur di tempat yang agak teduh. Tak lama kemudian, Budiah keluar sambil melipat tangannya di dada. Meli, kenapa dijemur di situ? Nanti nggak kering. Sudah tahu tempat itu lembab. Aku menatapnya sebentar, berusaha menjelaskan. Tadi anginnya besar, Bu. Takutnya kalau di depan nanti beterbangan. Alasan terus. Kalau di rumah ini, kamu harus belajar cara yang benar, bukan pakai alasan. Nada suaranya datar, tapi dingin. Seperti ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Rara, adik Reno, kadang menatapku dengan raut bingung.
Ia mencoba membela. Tapi setiap kali ia hendak berbicara, Budiah selalu memotongnya dengan tatapan tegas. Kamu jangan ikut-ikutan. Belajar dulu jadi perempuan yang benar, baru nanti menikah. Sejak itu Rara memilih diam. Tapi aku tahu dari matanya, ia mengerti aku sedang berusaha keras menyesuaikan diri. Malamnya, saat Reno pulang kerja, aku mencoba menceritakan sedikit. Ren, ibu kayaknya kurang suka caraku ngatur rumah. Aku takut salah terus. Reno menatapku sambil membuka kancing bajunya, lalu duduk di tepi ranjang. Kamu jangan terlalu sensitif, Mel. Ibu memang gitu orangnya, suka ngomong terus terang, tapi hatinya baik. Aku menunduk, mengusap ujung selimut. Aku tahu, Ren. Aku cuma takut kalau aku bikin ibu nggak nyaman. Reno tersenyum kecil dan merangkul bahuku. Kamu nggak usah takut. Aku tahu kamu udah berusaha yang terbaik. Pelukannya hangat, tapi di dalam hati aku tahu, dia tidak benar-benar mengerti apa yang kurasakan. Pagi berikutnya, aku sedang menyiapkan sarapan ketika kudengar suara Budiah berbicara dengan tetangganya di teras depan. Aku tidak bermaksud menguping, tapi suaranya cukup keras untuk terdengar dari dapur. Sekarang menantu muda-muda itu beda, Bu. Kalau di rumah orang tua suami, maunya enak aja. Kalau disuruh bantu, wajahnya langsung cemberut. Aku berhenti mengaduk sayur bening di panci. Suaranya jelas sekali. Melisih baik, tapi ya kadang ibu lihat dia kurang cepat geraknya. Padahal perempuan itu harus cekatan. Jangan manja. Aku menunduk, dada terasa sesak. Kupaksa melanjutkan memasak seolah tak mendengar, tapi tangan gemetar. Apakah aku benar terlihat manja di mata beliau? Padahal aku selalu bangun paling pagi. Bahkan sering belum sempat sarapan demi memastikan semua siap sebelum Reno berangkat kerja. Hari itu aku makan siang di dapur sendirian. Budiah sedang ke rumah arisan, Reno di kantor, dan Rara masih kuliah. Rumah terasa sepi. Tapi entah kenapa aku justru merasa damai. Tak ada komentar. Tak ada teguran. Hanya suara jam dinding dan aroma sayur lodeh yang baru selesai kumasak. Namun ketenangan itu hanya bertahan sampai sore. Ketika Reno pulang, ia tiba-tiba berkata, Mel, ibu tadi cerita, katanya kamu sering keluar siang-siang? Ke warung depan lama banget? Aku menatapnya kaget. Loh, aku cuma ke warung sebentar beli cabai. Ren? Paling 15 menit. Ya, tapi ibu bilang kamu sering keluar lama. Takutnya kalau nanti ada yang ngomong gak enak. Aku mengerutkan kening. Aku keluar beli bahan masak. Itu pun buat makan kita. Aku gak pernah jalan-jalan. Ren? Reno menghela napas. Aku tahu kamu gak macam-macam. Tapi coba jangan sering keluar dulu. Ya. Biar nggak ada yang salah paham. Aku terdiam. Bukan karena nasihatnya, tapi karena satu hal. Dari mana Budiah bisa punya pikiran seperti itu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Reno berputar di kepalaku. Mungkin aku memang terlalu sering berprasangka baik. Aku pikir semua orang akan menilai dari niatku. Tapi ternyata, dunia rumah tangga tidak sesederhana itu. Aku menatap langit-langit kamar yang redup. Reno sudah terlelap di sampingku. Aku menarik napas panjang. Tuhan, bisikku dalam hati. Kalau ini ujian, ajari aku untuk tetap sabar. Jangan biarkan hatiku berubah jadi kebencian. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang mulai bergetar pelan. Sebuah rasa yang tak bisa kutepis. Perasaan bahwa akan ada badai besar yang menunggu di depan, dan aku mungkin tidak siap menghadapinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Reno jadi lebih pendiam, bahkan beberapa kali menolak makan malam bersamaku.
Dulu setiap pulang kerja, ia selalu tersenyum dan memelukku dari belakang saat aku sedang memasak. Sekarang, ia hanya lewat sambil berkata pelan, "Capek banget hari ini," lalu masuk ke kamar. Awalnya aku pikir hanya karena lelah kerja. Tapi setelah beberapa kali, aku sadar ada yang berubah. Bukan cuma pada wajah Reno, tapi juga pada cara dia memandangku. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian ketika ku dengar suara pelan dari dalam rumah. Suara Budiah. Aku tidak bermaksud menguping, tapi pintu dapur yang terbuka membuat suaranya jelas terdengar. "Ren, ibu cuma mau ngomong ini karena sayang sama kamu," ucap Budiah dengan nada lembut, tapi setiap kata terasa berlapis niat. "Apa, Bu?" Suara Reno terdengar datar. "Kamu itu terlalu percaya sama Meli. Ibu tahu dia istri kamu, tapi ibu sering lihat dia keluar rumah siang-siang. Katanya mau ke warung, tapi lama sekali. Kadang ibu lihat dia ngobrol sama laki-laki di ujung jalan, yang suka jual sayur keliling itu." Aku berhenti menjemur. Jantungku berdetak keras. Laki-laki penjual sayur? Maksudnya Pak Rudi, tetangga belakang yang setiap pagi memang lewat depan rumah. Aku sering beli sayur darinya karena harganya lebih murah. Tapi kami tak pernah ngobrol lama. Paling hanya, "Pak, tolong pilihkan bayam yang segar." Lalu aku bayar dan masuk lagi. "Serius, Bu? Masa sih Meli begitu?" Suara Reno terdengar ragu, tapi tak sekeras biasanya. "Ibu nggak mau kamu salah paham, tapi ibu perempuan juga. Kalau lihat menantu ngobrol lama sama laki-laki lain, hati ibu nggak tenang. Takut nanti orang ngomong macam-macam. Kamu kan kerja seharian, nggak tahu apa yang terjadi di rumah." Ada jeda sunyi sesaat sebelum Reno menjawab, "Baik, Bu. Nanti saya bicarakan sama Meli." Lututku lemas. Jemuran di tanganku hampir jatuh. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang tak adil. Aku tidak tahu mana yang lebih sakit, difitnah atau mengetahui suamiku akan mempercayainya. Malamnya, saat Reno pulang, suasana makan malam terasa canggung. Budiah duduk di ujung meja, Pak Herman di sebelahnya, sementara aku dan Reno di sisi berhadapan. Aku sengaja memasak lauk kesukaan Reno, ayam goreng kremes dan sambal terasi. Tapi Reno hanya mengambil sedikit, lalu menunduk makan tanpa bicara. Aku memberanikan diri bertanya pelan, "Kamu kenapa, Ren? Capek kerja, ya?" Dia mengangkat wajahnya, menatapku sekilas. "Iya, capek. Banyak pikiran juga." Aku diam, berusaha menahan rasa khawatir yang mulai tumbuh. Setelah makan malam, Reno memanggilku ke kamar. "Meli," suaranya pelan tapi tegas. "Aku cuma mau tanya, tadi ibu cerita, kamu sering keluar rumah lama-lama? Ketemu siapa?" Aku menatapnya tak percaya. "Ren, aku cuma ke warung, atau beli sayur ke Pak Rudi. Itu pun sebentar. Aku nggak pernah keluyuran." "Ya tapi ibu bilang sering lihat kamu di depan ngobrol lama." "Ngobrol lama gimana? Aku cuma nanya harga. Ren, aku nggak mungkin." Reno memotong, "Aku nggak nuduh kamu macam-macam. Aku cuma nggak mau nanti orang salah paham." Aku menarik napas panjang. "Jadi kamu lebih percaya kata ibu daripada aku?" Reno diam. Ia menatapku lama, tapi tidak menjawab. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Malam itu aku menangis dalam diam. Reno tidur membelakangiku, sementara aku menatap langit-langit kamar, mencoba mencari alasan mengapa Budiah tega melakukan itu. Apa aku pernah bersikap kasar padanya? Apa aku terlalu sering diam, sampai dianggap sombong? Aku mulai merasa sendirian. Rumah ini yang dulu terasa hangat, kini seperti penjara tanpa jeruji. Beberapa hari kemudian,
Aku mencoba memperbaiki suasana. Aku membuatkan kue talam kesukaan Bu Diah. Aku ingat dulu waktu awal menikah, beliau pernah bilang, "Ibu suka banget kue talam pandan yang lembut." Jadi sore itu aku membuatnya dengan penuh niat baik. Ketika kue sudah matang, aku letakkan di meja ruang tamu. "Bu, saya buatkan kue. Coba deh, semoga rasanya cocok." Bu Diah memandangku sekilas, lalu mengambil satu potong. Manis banget, Meli. Reno nggak suka yang terlalu manis. Tahu? Aku tersenyum kikuk. Oh, nanti saya kurangi gulanya kalau buat lagi. Ya, perempuan itu harus tahu selera suaminya. Jangan cuma asal bisa masak. Ucapannya seperti pisau yang menembus hati. Rara yang baru pulang kuliah menatapku penuh iba. "Bu, aku malah suka yang manis begini. Enak kok." Bu Diah melirik Rara. "Kamu diam saja, Rara. Ini bukan soal selera kamu." Aku hanya bisa tersenyum menahan perih. Dalam hati, aku berkata pada diri sendiri, "Sabar, Meli. Jangan balas. Satu-satunya yang kamu punya sekarang hanyalah kesabaran." Tapi ternyata, kesabaranku justru membuat Bu Diah semakin leluasa. Ia mulai menyelipkan kalimat-kalimat halus di depan Reno. "Ren, ibu nggak mau ikut campur. Tapi kalau istrimu terus begini, takutnya nanti kamu makin nggak dihargai." Atau begini, ibu dengar tetangga bilang, "Meli jarang salim kalau kamu berangkat kerja." Padahal setiap pagi aku selalu mencium tangan Reno sebelum berangkat. Tapi mungkin sekali saja aku lupa, dan itu dijadikan bahan cerita. Lama-lama Reno benar-benar berubah. Ia mulai jarang mengajakku bicara, bahkan hal kecil seperti, "Kamu sudah makan?" pun tak lagi terdengar. Yang lebih menyakitkan, ia mulai percaya pada cerita-cerita kecil yang Bu Diah bisikkan di telinganya. Suatu malam, aku mendengar Reno berbicara di teras dengan ibunya. "Ibu nggak usah terlalu mikirin Meli. Mungkin dia memang belum bisa jadi istri yang sempurna." Hatiku hancur. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Kupikir aku telah berusaha keras. Bangun pagi, masak, mencuci, menahan diri dari membalas ucapan tajam. Tapi rupanya, semua itu tak cukup untuk membuatku dipahami. Malam itu aku menulis di buku harian kecilku. Kadang kejahatan bukan datang dari orang asing, tapi dari mereka yang seharusnya melindungi kita. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, tapi aku masih percaya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Aku menutup buku itu pelan dan menyimpannya di laci meja. Aku tidak tahu, di masa depan, buku kecil itu akan menjadi saksi yang membuka segalanya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Seperti berjalan di atas pecahan kaca yang tak terlihat. Aku mencoba bertahan dengan senyum palsu, berharap badai dalam rumah tanggaku cepat reda. Tapi setiap kali aku menatap wajah Reno, aku tahu sesuatu telah berubah. Tatapannya kini berbeda. Dingin, jauh, dan penuh curiga. Semua berawal dari hal kecil. Saat aku menyiapkan sarapan seperti biasa, Reno tak lagi memujiku karena masakanku. Ia hanya menatap sepiring nasi goreng buatan tanganku, lalu berkata datar, "Bu Diah bilang kamu sering keluar rumah tanpa bilang-bilang. Katanya kemarin kamu ketemu sama temen cowok." Aku terpaku, sendok di tanganku bergetar. "Temen cowok? Reno, itu cuma Mas Ardi, tetangga depan rumah yang bantu aku benerin mesin cuci. Aku udah jelasin ke ibu juga waktu itu," kataku lirih, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Reno hanya mendengus pelan. "Ya udah, aku cuma bilang apa yang ibu ceritain." Seketika jantungku mencelos. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menyayat tanpa ampun. Aku tahu Bu Diah pandai berkata manis di depanku, tapi di balik itu,
Ia telah menanamkan racun halus ke hati anaknya. Setiap hari, aku merasa seperti hidup dalam pengawasan. Saat aku menjemur pakaian, Budiah berdiri di teras dengan pandangan tajam, seperti menilai gerak-geriku. "Pakaianku jangan dicampur sama bajunya Reno, Meli," katanya suatu siang, dengan nada seolah biasa. "Nanti laki-laki itu bisa rezekinya seret kalau dicuci bareng perempuan yang kurang bersih hatinya." Aku hanya diam. Tidak ada kata yang bisa melawan tanpa dianggap kurang ajar. Tapi di dalam dada, ada luka yang mulai membusuk. Aku bukan hanya merasa tidak diterima, aku merasa dihakimi tanpa pernah benar-benar diberi kesempatan untuk menjelaskan siapa aku sebenarnya. Reno semakin sering pulang malam. Katanya, pekerjaan sedang menumpuk. Tapi aku tahu, sebagian karena ia ingin menghindari suasana rumah yang penuh ketegangan ini. Setiap kali ia pulang, Budiah selalu menyambut lebih dulu, menyiapkan air hangat, bahkan menaruh balsem di pundaknya. "Kasihan, anak ibu kerja keras buat istri yang gak tahu berterima kasih," bisiknya suatu malam yang tanpa sengaja kudengar dari balik pintu kamar. Aku berdiri di sana, tubuhku kaku, dada terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menegaskan bahwa aku mencintai Reno, bahwa aku berusaha jadi istri yang baik. Tapi bibirku keluh, karena aku tahu, apapun yang kukatakan akan diputar balik. Sejak malam itu, aku memilih diam. Aku berhenti membela diri, berhenti mencoba menjelaskan. Aku hanya melakukan tugasku sebagai istri, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Tapi semua itu kulakukan tanpa semangat. Seolah jiwaku tertinggal di tempat yang tak bisa lagi dijangkau oleh cinta. Kadang, saat Reno tidur, aku menatap wajahnya lama-lama. Dulu wajah itu adalah tempatku bersandar. Tapi kini seperti dinding batu, dingin, tanpa kehidupan. Aku mencoba mencari sisa kasih yang dulu membuatku rela meninggalkan keluargaku demi bersamanya. Tapi yang kutemukan hanya jarak yang semakin lebar. Pernah sekali aku memberanikan diri bicara. "Reno, kamu masih percaya sama aku, kan?" Tanyaku pelan di suatu malam hujan. Ia menatapku sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Entahlah, Meli. Aku nggak tahu mana yang harus aku percaya sekarang." Kata-kata itu memantul dalam kepalaku berhari-hari. Aku tahu, ini bukan hanya tentang Budiah yang pandai mengadu domba. Ini tentang suamiku yang perlahan kehilangan kepercayaannya padaku. Namun dalam diamku, aku mulai belajar. Aku mulai mengamati. Setiap kalimat yang diucapkan Budiah, setiap perubahan sikap Reno, semua kucatat dalam hatiku. Aku tidak ingin terus menjadi korban. Aku tahu, kebenaran suatu saat akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin siap, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti dan harga diri yang tidak bisa dipatahkan siapapun. Malam itu, aku menatap hujan dari jendela, dengan hati yang remuk tapi juga perlahan mengeras. Dalam sunyi yang menakutkan itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku mungkin diam sekarang, tapi diamku bukan tanda menyerah. Diamku adalah waktu untuk menyembuhkan luka dan menunggu Tuhan menunjukkan siapa yang sebenarnya salah. Dan entah kenapa, dalam kesunyian malam yang panjang itu, aku bisa merasakan badai besar sedang mendekat. Hari-hariku kini berjalan dalam kesunyian yang panjang. Aku mulai terbiasa dengan rumah yang dingin dan penuh ketegangan. Tak ada lagi tawa di meja makan, tak ada lagi canda kecil di pagi hari. Yang tersisa hanyalah suara sendok dan piring yang saling beradu tanpa makna. Namun di balik semua itu, aku mulai menemukan tempat pelarianku, sajadah dan doa. Setiap malam, ketika semua telah terlelap, aku menundukkan kepala, bersujud dalam tangis yang hanya Tuhan tahu artinya. Aku mengadu, memohon agar rumah tanggaku kembali damai, agar Reno bisa melihat kebenaran,
agar hatiku kuat menghadapi ujian ini. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Ia tak langsung memberiku keajaiban, melainkan menyingkap tabir sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku pulang dari pasar lebih awal. Ketika aku melewati ruang tengah, terdengar suara Budiah berbicara dengan seseorang di telepon. Aku udah bilang, biar Reno percaya kalau Meli itu perempuan gak benar. Nanti lama-lama juga dia bakal minta cerai sendiri. Udah, kamu tenang aja. Urusan ini biar ibu yang beresin. Langkahku langsung terhenti. Suaraku tercekat. Aku bersembunyi di balik dinding. Jantungku berdegup keras seolah ingin keluar dari dada. Dengan siapa dia bicara? Siapa yang disuruh tenang itu? Setelah menutup telepon, Budiah menoleh ke arah pintu, lalu tersenyum saat melihatku. Oh, Meli, udah pulang? Gimana pasar? Dapat harga murah? Katanya dengan senyum lembut yang kini bagiku terasa seperti topeng. Aku mencoba tersenyum, meski tubuhku gemetar hebat. Iya, Bu, murah semua, jawabku lirih, lalu berjalan cepat ke dapur. Di sana aku berdiri lama, memandangi pisau di atas talenan. Air mataku menetes tanpa suara. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku tahu aku tak pantas diperlakukan seperti ini. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertua yang seharusnya menjadi panutan malah berusaha menghancurkan rumah tanggaku dari dalam. Sejak hari itu, aku mulai berhati-hati. Aku memperhatikan dengan saksama setiap kata yang keluar dari mulut Budiah, setiap bisikan yang disampaikan pada Reno, semua kucatat dalam hati. Dan perlahan-lahan, aku mulai melihat pola. Setiap kali Reno terlihat lembut padaku, entah karena aku membuatkan makanan kesukaannya atau menyiapkan bajunya dengan rapi, malamnya ia akan berubah dingin lagi. Pasti ada sesuatu yang dikatakan Budiah setelah itu. Dan aku tahu, semua berawal dari bisikan di telinga. Sampai suatu malam, doa-doaku mulai dijawab, bukan dengan cara yang indah, tapi dengan peringatan yang menyakitkan. Budiah tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, tapi beberapa hari kemudian tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan ia mulai sulit berjalan. Reno panik, segera membawanya ke rumah sakit. Aku ikut menemani, meski di dalam hati masih ada luka yang belum sembuh. Saat dokter keluar dari ruang periksa, wajahnya serius. Ibu kelelahan dan banyak pikiran. Tapi yang lebih penting, tensinya terlalu tinggi dan jantungnya lemah. Ia harus banyak istirahat dan dijauhkan dari stres. Reno langsung memeluk ibunya. Aku berdiri di sisi pintu, menatap mereka berdua. Dalam hatiku, aku berdoa lagi, bukan untuk membalas, tapi agar Tuhan menunjukkan kebenaran melalui caranya sendiri. Dan ternyata, doa itu mulai bekerja. Malam itu, ketika Reno tertidur di kursi tunggu rumah sakit, Budiah terbangun dan memanggilku pelan. Meli, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku mendekat, duduk di sisi ranjang. Iya, Bu. Ada apa? Tatapan Budiah kosong beberapa saat, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Aku capek. Li, aku cuma pengen Reno bahagia, tapi mungkin caraku salah. Katanya lirih. Air matanya mengalir pelan di pipi keriputnya. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti retakan kecil di dinding yang kokoh. Ada sesuatu yang mulai berubah di hatinya. Dan mungkin, inilah awal dari kebenaran yang perlahan terungkap. Aku menggenggam tangannya pelan. Yang penting sekarang ibu istirahat dulu. Ya, semua bisa dibicarakan nanti, kataku lembut. Ia hanya mengangguk lemah. Tapi dalam tatapan matanya yang sendu, aku melihat secercah rasa bersalah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama tinggal di rumah ini. Harapan.
Harapan bahwa retakan di balik doa itu akan menjadi celah bagi cahaya kebenaran untuk masuk. Bahwa Tuhan benar-benar mendengar setiap air mata yang kutitipkan di sajadah setiap malam. Namun aku juga tahu, setiap kebenaran yang terungkap selalu membawa konsekuensi. Dan aku hanya bisa bersiap, karena aku yakin badai belum sepenuhnya berlalu. Budia sakit dan dirawat di rumah sakit. Suasana rumah berubah perlahan. Reno menjadi lebih tenang. Tidak lagi melemparkan tuduhan tanpa sebab seperti dulu. Aku masih menjaga jarak, tapi di dalam hati, ada sedikit rasa lega. Mungkin karena kini, Budia lebih banyak berdiam di kamar, dan aku punya ruang untuk bernapas. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan kamar Budiah di rumah, aku menemukan sebuah kotak kayu tua di laci meja rias. Kotaknya berdebu, tapi terlihat dirawat dengan hati-hati. Rasa penasaranku tumbuh. Aku membuka perlahan, memastikan tak ada yang melihat. Di dalamnya ada tumpukan foto-foto lama. Sebagian sudah menguning. Tapi ada satu foto yang langsung membuatku membeku. Foto seorang perempuan muda yang sangat mirip denganku, dengan senyum lembut dan tatapan mata yang sama. Di sebelahnya berdiri seorang pria muda yang tak lain adalah ayah Reno. Aku menatap lama. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk dia, maafkan aku yang tak bisa memilih antara cinta dan keluarga." Tanganku gemetar. Siapa perempuan itu? Mengapa wajahnya begitu mirip denganku? Malamnya, saat di rumah sakit, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah Reno keluar membeli makanan, aku duduk di sisi ranjang Budiah yang sedang terlelap. "Bu, siapa perempuan dalam foto ini?" Tanyaku pelan sambil menunjukkan foto yang kusimpan di saku. Budiah membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tapi begitu melihat foto itu, matanya melebar, antara terkejut dan panik. "Dari mana kamu dapat ini?" Suaranya bergetar. "Di laci meja rias ibu." "Maaf, aku nggak bermaksud ngacak-ngacak barang ibu. Aku cuma ingin tahu siapa dia." Ia terdiam lama, napasnya berat. Lalu, dengan suara lemah, ia mulai bicara. Suara yang kutunggu tapi juga kutakuti. "Itu, adik kandungku, Ratri," katanya akhirnya. "Dia cinta pertama almarhum suamiku. Sebelum kami menikah. Tapi keluarga menolak mereka karena Ratri dianggap tidak pantas. Aku yang dijodohkan dengan dia." Aku tertegun. "Adik kandung ibu?" Ia mengangguk pelan, air mata mulai menetes. "Ratri pergi dari rumah setelah pernikahan kami. Aku nggak pernah dengar kabarnya lagi. Tapi, aku tahu, di dalam hati, suamiku nggak pernah benar-benar bisa melupakan dia." Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Tatapan Budiah padaku yang selalu tajam. Kalimat sinisnya. Semua rasa tidak suka yang tak pernah beralasan. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. "Dan waktu aku pertama kali lihat kamu, Meli," lanjutnya lirih, "aku seperti melihat Ratri berdiri di depanku lagi. Wajahmu, senyummu, semuanya sama. Aku takut Reno nanti mengulang kisah yang sama. Jatuh cinta pada perempuan yang akhirnya menghancurkan keluarganya sendiri. Maka aku berusaha menjauhkan kamu dari dia. Tapi ternyata, caraku justru salah." Aku tak bisa menahan air mataku. Perasaan marah, sedih, dan iba bercampur jadi satu. "Bu, aku nggak tahu apa-apa soal masa lalu itu. Aku cuma ingin rumah ini tenang. Aku sayang Reno, dan aku juga ingin disayang ibu." Budiah menatapku lama, lalu menggenggam tanganku lemah. "Maafkan ibu, Li. Ibu terlalu dikuasai rasa takut dan cemburu masa lalu. Ibu pikir kalau kamu menjauh dari Reno,
ibu bisa merasa aman. Tapi ternyata justru ibu yang menghancurkan semuanya. Aku mengangguk, menahan tangis. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang budiah yang rapuh, bukan lagi wanita keras yang selalu menuduhku. Beberapa hari kemudian, Reno datang menjenguk dan duduk bersama kami. Budiah meminta Reno duduk di dekatnya. "Reno, ada yang harus ibu omongin," katanya. "Ibu selama ini salah. Ibu sering bikin kamu salah paham sama Meli. Semua itu karena ibu takut kehilangan kamu. Seperti dulu ibu kehilangan ayahmu." Reno menatap ibunya dengan kaget. "Ibu maksudnya apa?" Budiah menarik napas dalam-dalam. "Ibu fitnah Meli. Ibu bilang hal-hal yang gak benar tentang dia. Tapi sebenarnya, semua itu cuma ketakutan ibu sendiri." Reno terdiam lama. Matanya beralih ke arahku, dan di sana ada sesuatu yang belum kulihat selama berbulan-bulan. Rasa bersalah. "Meli, kamu tahu nggak? Aku selalu percaya sama ibu. Tapi sekarang aku nggak tahu harus marah sama siapa." Aku menggeleng pelan. "Jangan marah sama siapapun, Reno. Aku cuma mau kita mulai lagi dari awal." Budiah meneteskan air mata. "Kalian berdua jangan seperti aku dan suamiku. Ya, jangan biarkan masa lalu memisahkan cinta yang sebenarnya." Malam itu, saat aku pulang bersama Reno dari rumah sakit, jalanan terasa berbeda. Tidak lagi gelap seperti biasanya. Ada kehangatan kecil di antara kami, walau masih rapuh. Aku tahu, ini belum akhir dari segalanya. Tapi setidaknya, bayang masa lalu yang menutupi kebenaran kini mulai terungkap. Dan mungkin, di balik semua luka yang pernah ditanam, ada kesempatan untuk menumbuhkan sesuatu yang baru, keikhlasan. Setelah pengakuan Budiah di rumah sakit, rumah tanggaku perlahan menemukan napas baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku dan Reno bisa duduk bersama di ruang tamu tanpa rasa curiga yang menyesakan. Tidak ada lagi pertanyaan tajam, tidak ada lagi nada sinis yang menyayat telinga. Namun aku tahu, memaafkan bukan hal mudah. Luka yang sudah terlalu dalam tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Ia butuh waktu, kejujuran, dan kesabaran. Beberapa hari setelah Budiah diperbolehkan pulang, aku berusaha menjaga jarak yang wajar. Aku tetap menyiapkan makanannya, membantu menggantikan perban di tangannya, bahkan menemaninya bicara sore-sore. Tapi setiap kali pandangan kami bertemu, ada kesunyian yang menggantung di antara kami. Seolah-olah kami berdua sama-sama takut menyentuh luka lama itu lagi. Sampai suatu sore, Budiah memecah diamnya sendiri. "Meli," panggilnya pelan, sambil menatap halaman depan yang dipenuhi cahaya senja. "Ibu pengen bilang sesuatu." Aku menghentikan gerak tanganku yang sedang menata teh di meja. "Iya, Bu. Ibu tahu, mungkin kamu belum bisa maafin ibu sepenuhnya. Dan itu wajar. Tapi ibu sungguh-sungguh menyesal. Ibu sadar, selama ini ibu terlalu keras sama kamu, terlalu mencampuri urusan kalian. Ibu pikir ibu melindungi anak, padahal ibu malah merusak rumah tangganya sendiri." Aku menatap wajah Budiah yang mulai menua. Keriput di sekitar matanya semakin dalam, tapi ada ketulusan di sana, ketulusan yang dulu tak pernah kutemukan. "Bu," aku menarik napas pelan, menahan getar di suaraku. "Aku juga minta maaf kalau selama ini pernah membuat ibu kecewa. Aku nggak pernah berniat melawan. Aku cuma berusaha bertahan." Budiah menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Sentuhannya hangat, berbeda dari dulu yang selalu kaku dan penuh gengsi. "Ibu salah besar menilai kamu, Li. Kamu kuat. Mungkin lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Ibu cuma berharap kamu nggak kehilangan hatimu yang baik gara-gara semua ini." Air mataku menetes begitu saja.
Tak ada yang bisa menahan tangis yang sudah lama kupendam. Untuk pertama kalinya, kami berdua menangis bersama. Bukan karena kebencian, tapi karena penyesalan dan pengertian yang akhirnya datang terlambat. Malam itu, Reno pulang dari kantor dan menemukan kami berdua di ruang tamu. Masih duduk berdekapan sambil menahan air mata. Ia sempat terdiam, lalu mendekat, memeluk kami berdua tanpa banyak kata. Semuanya udah cukup. Ya, kita mulai dari awal, katanya dengan suara serak. Pelukan itu membuatku sadar betapa berat perjalanan yang sudah kami lalui. Kami bukan keluarga sempurna, tapi malam itu aku merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kedamaian yang tulus. Beberapa minggu berlalu. Perlahan, keadaan semakin membaik. Reno mulai sering mengajakku jalan sore, sekadar membeli jajanan di depan komplek atau menghabiskan waktu di taman. Kami tertawa lagi, bukan tawa yang dibuat-buat, tapi tawa yang muncul dari rasa lega karena tak ada rahasia lagi di antara kami. Budiah juga mulai berubah. Ia tidak lagi mencampuri urusan kecil kami seperti dulu. Bahkan kadang ia membantu di dapur, membuat masakan yang dulu ia anggap kurang enak saat aku yang membuatnya. Li, resep sambal ibu ajarin, ya? Biar nanti kamu yang bikinin buat Reno, katanya suatu pagi sambil tersenyum kecil. Aku tertawa. Iya, Bu. Tapi jangan salahin kalau nanti kepedesan, ya? Suasana yang dulu dingin kini terasa hangat. Ada canda, ada tawa, ada kehidupan yang perlahan kembali. Tapi seperti hidup pada umumnya, kebahagiaan baru itu tak datang tanpa ujian. Suatu malam, Reno mendapat panggilan mendadak dari kantor. Proyek besar yang sedang ia tangani bermasalah, dan ia harus lembur beberapa hari di luar kota. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang, meski rasa khawatir muncul begitu saja. Jaga ibu, ya, katanya sebelum berangkat. Dan jangan begadang, Meli. Aku bakal sering video call. Aku mengangguk. Iya, hati-hati di jalan. Hari pertama dan kedua berjalan biasa saja. Tapi di malam ketiga, saat aku sedang menyiapkan teh untuk Budiah, tiba-tiba beliau terbatuk keras. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Aku panik dan langsung memeluknya. Bu, ibu kenapa? Budiah menggenggam tanganku kuat-kuat. Meli, ambil obat di kamar, cepat. Aku berlari secepat mungkin ke kamar Budiah. Saat membuka laci meja, aku melihat sekumpulan surat di bawah botol obat. Surat-surat itu bertuliskan nama yang sama, Ratri. Hatiku bergetar. Aku tahu, mungkin di dalam surat itu ada hal-hal yang belum pernah diceritakan siapapun. Tapi aku juga tahu, membacanya tanpa izin adalah kesalahan. Aku menggenggam surat itu erat. Di ruang tamu, Budiah masih terbaring lemah. Aku kembali dengan air mata di pipi, menemaninya sampai napasnya kembali tenang. Makasih, Li, katanya lirih. Kamu baik banget. Lebih baik dari yang pantas ibu terima. Aku tersenyum, menahan haru. Ibu istirahat dulu. Ya, besok ibu pasti lebih baik. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi surat-surat yang belum kubuka. Ada rasa penasaran yang membuncah, juga rasa takut. Karena mungkin, di dalam surat itu, ada bagian dari masa lalu Budiah yang belum selesai. Dan bagian itu bisa saja mengubah segalanya lagi. Aku menatap kertas itu lama-lama, lalu berbisik pelan dalam hati. Kalau ini memang jalannya Tuhan, aku siap untuk tahu kebenaran sepenuhnya. Dan di sanalah, malam kembali tenang, tapi hatiku tidak. Karena aku tahu, masa lalu belum benar-benar berakhir. Malam itu, aku duduk di kamar dengan lampu yang hanya menyala redup.
Surat-surat dari laci Budiah tergeletak di pangkuanku. Jantungku berdetak kencang, antara ingin tahu dan takut pada kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Kertasnya sudah menguning, lipatannya rapuh. Di bagian depan amplop pertama tertulis, "Untuk kakakku tercinta, Diah." Tanganku bergetar saat membukanya perlahan. Aroma kertas tua dan tinta yang pudar membuat suasana malam terasa makin sunyi. Lalu aku mulai membaca. "Kak Diah, aku menulis surat ini dari tempat yang jauh. Aku pergi bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak sanggup melihatmu dan dia hidup bersama. Aku tahu, ini bukan salahmu sepenuhnya. Keluarga kita yang memaksa. Tapi yang paling menyakitkan bagiku bukan karena aku kehilangan dia, melainkan karena aku kehilanganmu. Kamu kakakku, Diah. Tapi sejak pernikahan itu, aku seperti orang asing di matamu. Aku menyesal kalau kehadiranku dulu membuatmu merasa kalah atau tersaingi. Aku cuma ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintai dia, tapi aku lebih mencintaimu sebagai kakakku." Tangisku pecah. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Kalimat terakhir terasa begitu tulus, begitu jujur. Ratri bukanlah musuh Budiah, ia hanya korban dari keadaan, sama seperti kami semua. Aku membuka surat kedua. Tulisan tangannya lebih berantakan, mungkin ditulis di tengah keputusasaan. "Kak, hari ini aku tahu aku mengandung. Tapi aku tidak punya keberanian untuk kembali ke rumah. Aku tahu keluarga tidak akan menerimaku, apalagi setelah apa yang terjadi. Aku berjanji, aku akan menjaga anak ini sebaik yang aku bisa. Tolong, jangan benci aku. Jangan ajarkan anakmu untuk membenci darah dagingku." Aku tertegun. Anak? Jadi Ratri memiliki seorang anak. Yang berarti Reno mungkin memiliki sepupu yang tak pernah ia kenal. Air mataku kembali menetes. Aku menatap surat itu lama-lama. Kata-kata di dalamnya bukan sekadar curahan hati. Itu adalah jeritan seorang wanita yang terluka dan terlupakan. Aku memandangi surat-surat itu berulang kali hingga larut malam. Lalu satu hal tiba-tiba menyadarkanku, di amplop terakhir, ada tanggal yang berbeda jauh dari yang lain. Tahun terakhir sebelum ayah Reno meninggal. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Tulisan di kertasnya masih jelas, tapi hanya ada satu paragraf. "Kak, aku memaafkan semuanya. Aku tidak ingin dendam membunuh hatimu seperti dulu membunuhku. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang wajahnya mirip denganku, tolong jangan benci dia. Mungkin itu cara Tuhan untuk memberimu kesempatan menebus kesalahan yang dulu tak sempat kau perbaiki." Aku menatap kalimat itu lama sekali. Napasku tercekat. Wajahnya mirip denganku. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Jadi, selama ini, mungkin Tuhan memang mempertemukan aku dengan keluarga ini bukan tanpa alasan. Mungkin aku adalah kesempatan kedua yang disebut dalam surat itu, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyembuhkan. Pagi itu, ketika Budiah terbangun, aku menghampirinya dengan membawa surat-surat itu. "Bu, aku harus tunjukin sesuatu." Matanya terbelalak saat melihat surat-surat di tanganku. Air matanya langsung mengalir bahkan sebelum aku sempat membuka lembar pertama. "Dari Ratri?" Suaranya gemetar. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Dia nggak pernah benci Ibu. Dia cuma pengen dimengerti." Budiah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Kali ini bukan karena sakit fisik, tapi karena penyesalan yang bertahun-tahun dipendam. Selama ini ibu kira dia pergi karena dendam. Ibu nggak tahu, dia masih sayang sama ibu. Ibu jahat banget. "Li, ibu nyakitin kamu karena kamu mirip sama orang yang cuma pengen dicintai." Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Ibu nggak jahat.
cuma terluka. Tapi sekarang waktunya ibu berdamai. Ratri nggak mau lihat ibu terus nyiksa diri sendiri. Budiah mengangguk perlahan. Air matanya terus mengalir. Aku salah, Li, aku salah besar. Reno, yang sejak tadi berdiri di depan pintu tanpa kami sadari, mendekat perlahan. Wajahnya tampak kaget dan sedih bersamaan. Itu, surat dari Tante Ratri? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Reno membaca salah satu surat itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, semua karena masa lalu itu? Gumamnya. Aku nggak nyangka, Bu. Aku kira semua cuma karena ibu nggak suka sama Meli. Budiah menatap anaknya lama-lama, lalu menggenggam tangannya. Ibu minta maaf. Nomor. Ibu udah banyak dosa sama kalian. Sama Ratri. Sama kamu, sama Meli. Reno berlutut di samping ranjang, memeluk ibunya erat. Tangis mereka pecah bersamaan. Aku berdiri di samping mereka, menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh haru. Dalam hati aku berbisik, akhirnya, Tuhan menjawab doaku dengan cara yang indah. Bukan lewat keajaiban besar, tapi lewat lembaran tua yang penuh air mata. Malam itu, aku menyalakan lilin kecil di meja altar keluarga. Aku membaca kembali surat terakhir Ratri dan tersenyum tipis. Makasih, Mbak Ratri, bisikku pelan, karena lewat kisahmu, keluarga ini akhirnya bisa sembuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini benar-benar menjadi tempatku pulang. Bukan karena aku menantu, tapi karena aku akhirnya menjadi bagian dari cinta yang telah Tuhan sembuhkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Budiah yang kini tampak lebih tenang. Tak ada lagi tatapan tajam, tak ada lagi bisikan curiga. Hanya wajah seorang ibu yang mulai belajar menerima dan memaafkan. Aku duduk di tepi tempat tidurnya sambil membantu mengupas buah. Reno duduk di kursi dekat jendela, membaca buku doa yang dulu jarang sekali ia sentuh. Suasana rumah itu kini berbeda. Damai. Tapi aku tahu, perjalanan kami belum benar-benar selesai. Karena memaafkan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Beberapa hari setelah surat-surat Ratri terbuka, kami mulai merasakan perubahan. Budiah lebih sering tersenyum. Bahkan mulai memanggilku dengan sebutan, Nak Meli. Bukan lagi, kamu, dengan nada dingin seperti dulu. Namun, di balik ketenangan itu, aku tahu Reno masih menyimpan kegelisahan. Setiap malam, dia lebih sering termenung di teras, menatap langit lama-lama. Suatu malam aku menghampirinya. Mas, kenapa akhir-akhir ini suka diam? Tanyaku pelan. Reno menoleh, tersenyum samar. Aku cuma mikir, selama ini aku terlalu sibuk nyalahin keadaan, Li. Padahal, aku juga nggak pernah benar-benar berjuang buat kita. Aku menatapnya lama. Mas nggak salah, kita semua cuma korban dari kesalahpahaman. Dia menggeleng pelan. Bukan cuma itu. Aku sadar, aku terlalu gampang kebawa pengaruh. Dari kecil aku tumbuh di bawah bayangan ibu. Apapun yang beliau bilang, aku percaya. Termasuk soal kamu. Nada suaranya bergetar. Kalau waktu itu aku nggak ikut-ikutan menuduh kamu, mungkin semua nggak bakal sejauh ini. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Yang penting sekarang Mas sudah tahu kebenarannya. Dan aku sudah maafin semuanya. Mas, dari dulu. Dia menatapku dengan mata yang lembut. Mata yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Terima kasih, Li. Kamu perempuan paling sabar yang pernah aku kenal. Kami berdua terdiam sejenak, mendengarkan suara jangkrik dari luar jendela. Udara malam itu dingin, tapi hatiku hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa rumah ini benar-benar milikku. Namun ujian datang saat kami tak menduganya. Pagi itu, dokter datang membawa hasil pemeriksaan terbaru Budiah. Aku melihat wajah dokter itu agak serius. Budiah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, katanya pelan, tapi kondisi jantungnya masih lemah. Beliau butuh perawatan rutin dan dukungan penuh dari keluarga. Jangan sampai stres lagi, ya. Kami mengangguk bersamaan. Tapi begitu dokter pergi, Budiah memegang tanganku. Li, kalau nanti ibu nggak ada, kamu jaga Reno, ya? Jangan biarkan dia nyalahin siapapun lagi, termasuk dirinya sendiri. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu masih kuat. Dia tersenyum, lemah tapi tulus. Ibu cuma takut. Dosa-dosa ibu dulu belum terbayar lunas. Tapi mungkin Tuhan kasih kesempatan ini buat ibu memperbaiki semuanya. Aku menggenggam tangannya erat. Ibu sudah melunasi semuanya dengan air mata dan penyesalan. Sekarang tinggal waktunya ibu bahagia. Reno memeluk ibunya dari belakang. Suaranya parau menahan tangis. Ibu nggak usah mikir apa-apa lagi. Yang penting sekarang ibu fokus sembuh. Aku janji, aku bakal jaga Meli seumur hidupku. Budiah tersenyum sambil mengelus pipi anaknya. Akhirnya ibu bisa dengar kalimat itu. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kehangatan. Setiap sore aku dan Reno duduk bersama di halaman, menyiapkan teh untuk Budiah sambil mendengarkan beliau bercerita tentang masa mudanya, cerita-cerita yang dulu tak pernah mau ia bagi. Kadang aku menangkap tatapan haru di mata Reno setiap kali Budiah menyebut nama Ratri. Aku tahu, dalam hatinya masih ada luka kecil yang belum benar-benar sembuh. Tapi setidaknya sekarang kami sudah belajar untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Sampai suatu sore, ketika langit mulai jingga, Reno menghampiriku di dapur. Li, aku mau tanya sesuatu. Aku menoleh. Apa, Mas? Dia menatapku serius. Kalau suatu hari kita punya anak, kamu mau kasih dia nama siapa? Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku tersenyum kecil. Aku pengen kasih nama yang punya arti, kedamaian. Karena aku nggak mau anak kita tumbuh di tengah kebencian kayak dulu. Reno memandangku lama, lalu tersenyum. Gimana kalau namanya Ratri? Sebagai pengingat, kalau kedamaian cuma bisa datang setelah kita berani memaafkan. Air mataku menetes pelan. Aku mengangguk. Itu nama yang indah, Mas. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Budiah yang sudah tertidur. Aku menatap wajahnya yang damai di bawah cahaya lampu temaram. Dalam hati aku berbisik pelan, "Terima kasih, Bu, karena akhirnya Ibu mau membuka hatinya." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa Tuhan benar-benar adil. Ia tak membalas dengan cara menghancurkan, melainkan dengan cara menyembuhkan. Reno menggenggam tanganku di bawah sinar lampu redup. Kita mulai dari awal lagi, ya, Li. Aku menatapnya dan tersenyum. Iya, Mas. Tapi kali ini tanpa rahasia, tanpa kebencian. Cuma dengan cinta dan doa. Hari berganti, minggu berlalu. Hubungan kami semakin kuat, dan Budiah perlahan pulih dengan wajah yang lebih cerah. Namun aku tahu, sebelum benar-benar tenang, masih ada satu hal yang belum kuselesaikan. Sesuatu yang akan menutup seluruh perjalanan ini dengan sempurna. Sebuah pertemuan yang akan menuntaskan semua jejak masa lalu. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela, memantul di lantai ruang tamu yang baru saja kubersihkan. Di meja, ada setangkai bunga melati dalam vas kecil, bunga kesukaan Budiah. Aku menaruhnya di sana bukan hanya untuk mempercantik ruangan, tapi sebagai simbol
ketulusan yang tumbuh dari luka yang pernah berdarah. Sudah beberapa bulan berlalu sejak surat-surat masa lalu itu ditemukan. Sejak hari itu, hidup kami perlahan berubah. Rumah ini yang dulu penuh ketegangan, kini menjadi tempat penuh tawa dan doa. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Telepon dari rumah sakit datang, memberi kabar bahwa seseorang ingin menemui kami. Seseorang yang katanya masih memiliki hubungan dengan keluarga ini. Aku, Reno, dan Budiah berangkat dengan hati berdebar. Di sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil dan desir angin yang masuk lewat kaca jendela. Setibanya di rumah sakit, seorang perawat menuntun kami menuju bangsal perawatan. Di sana, duduk seorang wanita paruh baya dengan tubuh kurus dan mata sendu. Ia menatap kami dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara rindu, malu, dan haru. "Bu Ratri," suara Reno nyaris berbisik. Wanita itu tersenyum pelan, air matanya menetes. "Reno, kamu sudah dewasa." Budiah menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah pelan, seperti tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ratri, kamu masih hidup?" Suaranya bergetar. Ratri mengangguk pelan. "Tuhan masih kasih aku umur panjang. Kak, aku nggak datang untuk membuka luka lama. Aku cuma ingin memastikan kalian semua baik-baik saja." Air mata Budiah pecah. Ia berlutut di depan adiknya, menggenggam tangan itu erat-erat. "Maafin aku, Tri, maafin aku. Aku udah buta karena iri dan marah. Aku kehilangan kamu karena ego aku sendiri." Ratri menatap kakaknya dengan senyum yang lembut. "Aku udah maafin, Kak. Bahkan sejak dulu. Aku cuma pengen lihat kakak bahagia. Lihat Reno tumbuh jadi anak baik. Itu aja cukup buatku." Reno menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia memeluk kedua wanita itu dalam diam, seolah tak ingin melepaskan. Aku berdiri di sana, menatap mereka dengan dada yang hangat. Rasanya seperti menyaksikan Tuhan sendiri menurunkan kedamaian di hadapan kami. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup kami benar-benar berubah. Budiah dan Ratri mulai sering bertemu. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, bahkan berdoa di halaman belakang rumah sambil memandangi langit senja. Luka bertahun-tahun itu perlahan sembuh, digantikan cinta yang tulus. Suatu sore, aku menemani Budiah duduk di teras. Ia menatapku dengan mata lembut yang tak lagi menyimpan amarah. "Li," katanya pelan, "dulu ibu kira kamu datang untuk menghancurkan rumah ini. Ternyata, kamu datang untuk menyelamatkannya." Aku tersenyum kecil, menahan air mata. "Mungkin Tuhan memang kirim saya buat itu, Bu. Bukan buat jadi menantu yang sempurna, tapi buat bantu ibu menemukan kedamaian." Budiah menggenggam tanganku. "Ibu sayang kamu, Nak." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu hadiah terbesar setelah semua perjuangan ini. Beberapa bulan kemudian, di halaman rumah yang kini penuh bunga, kami mengadakan doa bersama untuk mensyukuri semua yang telah terjadi. Ratri duduk di kursi roda, Budiah di sampingnya, sementara aku dan Reno berdiri di belakang mereka. Setelah doa selesai, Reno merangkulku dan berbisik pelan, "Kita berhasil, Li. Rumah ini akhirnya jadi tempat yang penuh cinta, seperti yang kamu mau." Aku menatapnya dengan mata basah. "Bukan cuma aku, Mas. Ini karena kita semua mau belajar memaafkan." Reno tersenyum. "Dan aku janji, mulai sekarang, aku nggak akan biarkan siapapun memecah kita lagi, termasuk masa lalu." Aku mengangguk, lalu menatap langit senja yang berubah jingga. Di antara awan yang perlahan memudar, seolah ada wajah yang tersenyum lembut.
Mungkin Ratri muda yang akhirnya bisa beristirahat dengan damai, melihat keluarganya kembali utuh. Beberapa tahun kemudian, rumah itu semakin ramai. Ada tawa anak kecil berlarian di halaman. Suara Reno memanggil putri kecil kami dari ruang tamu. Namanya Ratri Mutiara. Sesuai janji kami dulu, sebagai simbol bahwa dari luka terdalam pun bisa lahir kedamaian yang berharga. Budiah, yang kini sudah jauh lebih sehat, duduk di kursi goyang sambil menatap cucunya bermain. Sesekali ia tertawa, lalu menatapku dan Reno dengan tatapan penuh syukur. "Lihat, Li," katanya, "Tuhan memang gak pernah salah kasih ujian. Kadang yang kita anggap kutukan, ternyata jalan menuju berkat." Aku menatapnya dan tersenyum. "Iya, Bu. Karena luka yang diterima dengan ikhlas, justru melahirkan cinta yang paling murni." Malam itu, sebelum tidur, aku menatap Reno dan anak kami yang sudah terlelap. Hati ini terasa penuh. Dulu, aku datang ke rumah ini dengan ketakutan, dengan hati yang penuh luka. Tapi sekarang, aku tahu, segala air mata dan kesedihan itu bukan tanpa alasan. Tuhan memang menulis cerita ini dengan jalan yang berliku, tapi di ujungnya, Ia memberi akhir yang indah. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang penuh kedamaian. Aku memejamkan mata sambil berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak hanya menyingkap kebenaran, tapi juga mengajarkan kami arti cinta dan pengampunan yang sesungguhnya." Dan di tengah keheningan malam itu, aku tahu, rumah ini, keluarga ini, dan hatiku, akhirnya sembuh. Tak ada luka yang tak bisa disembuhkan, selama kita mau memaafkan dan belajar memahami. Kadang, kebenaran datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan kembali hati yang pernah tercerai-berai.